Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang tak kuat jauh lama darimu. Yang tak kuat jauh lama dari kamu, ya teman-teman. Kita lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana kondisinya ya. Ada seseorang yang sudah tidak kuat jauh lama-lama dari kamu. Wah. Energi pembuka itu langsung energi jelas kalau ini adalah energi dari dua hati yang bertemu, adanya energi di satu aliran vibrasi yang sama atau energi yang sama, yaitu adalah energi belahan jiwa, energi pasangan, energi couple ya. Pantesan dia itu nggak kuat jauh lama dari kamu karena di sini memang ada energi couple yang langsung membuka jalan cerita di antara kalian ya. Meskipun ya kalau Sora lihat di sini ada begitu banyak halangan atau rintangan yang menghadang, di mana mungkin saja banyak masalah yang tiba-tiba saja mendadak datang dan dalam tanda kutip menghancurkan hubungan kalian atau mungkin berefek sama hubungan kalian ya. Ini bisa saja karena banyak hal terjadi sama dia atau sama kamu ya. Mungkin saja dia tiba-tiba mengalami kendala dalam hidupnya, dalam pekerjaannya dia gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, dimana ini ada energi dari seseorang di balik situasi yang sudah mungkin ya kamu sama dia sudah udahan, ada masalah dan sebagainya. Tapi di sini ada energi dari seseorang yang masih berusaha ya, masih sepenuh hati itu ingin memanifestasikan relationship sama kamu. Jadi orang ini tuh kayak masih ada keinginan supaya bisa diusahakan, bisa sama-sama kembali. Ada keinginan dia gitu loh ya, kalau yang Sora lihat, untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Oke. Karena secara perasaan dia pun tahu perasaan dia itu terkoneksi sama kamu ya. Di balik situasi yang naik turun, banyaknya gelombang perasaan, orang ini punya perasaan yang cukup, kalau Sora lihat di sini, cukup intens ke kamu ya. Di sini ada perasaan yang kuat ya, dimana perasaan ini ada yang terkoneksi sama kamu ya. Ada perasaan telepati yang mungkin terjadi ya, koneksi dimana batin dia masih terus teringat kamu ya. Bagaimanapun juga tidak bisa membohongi batin sendiri, banyak pergejolakan di sana ya, apalagi dengan situasi yang gak baik tapi ada pergejolakan di sana. Orang ini itu tengah masih membangun atau tengah masih berkoordinasi di dalam hidupnya dia ya. Dan salah satu yang dia harapkan adalah dia bisa membangun lagi sama kamu, karena mungkin di sini ada sebuah energi yang sangat kuat, yaitu dimana ada energi kooperatif ya, dimana dia ngerasa sama kamu tuh bisa jadi satu tim, sama-sama membangun kehidupan, sama-sama menyokong, sama-sama menopang ya. Kalau dalam situasi finansial, dia itu dipaksa untuk berfokus dulu terhadap situasi finansialnya, membangun dulu finansialnya dia, teman-teman ya. Kita mau coba lihat di sini ada kendala apa di antara kamu sama dia, ada kendala apa di antara kamu sama dia. Di sini teman-teman adanya begitu banyak pergesekan atau ada begitu banyak hal yang dimana ada kompetisi ya, dimana ini sangat mungkin banget ada mungkin kesalahpahaman di antara kalian. Ada juga di sini kelas ego, dimana ada juga itu di luar hal-hal yang memang mempengaruhi hubungan ini ya. Artinya memang ada hal yang mungkin kalian itu nggak sepakat sama-sama, beda cara pikir, beda kemauan, beda keinginan ya. Selain itu adalah di sini adalah ada situasi persimpangan di mana ada kesulitan untuk dia, kalau Sora lihat, secara finansial ya. Ada kesulitan secara finansial, ada situasi yang nggak kondusif. Di sini angka 5-nya kuat, jadi angka persimpangan ya teman-teman. Persimpangan, pertengahan. Jadi di sini adalah orang ini sedang fokus untuk berjuang terhadap situasi finansial dia yang kurang baik. Dan di sini sangat mungkin banget dia itu berjuang sendiri, teman-teman ya. Dia berjuang sendiri dan dia merasa kayak ada situasi banyak yang nggak kondusif ya. Dan karena banyak masalah ini ya, sangat mungkin banget orang ini memilih
apa namanya, untuk menjauh ya teman-teman. Oke. Padahal di sini sudah banyak hati dan perasaan yang diinvestasikan, tapi orang ini kayak menjauh ya. Kamu juga, dia menjauh dari kamu karena di sini ada kegalauan. Dia tuh kayak pengen nyari tenang dulu teman-teman ya. Masih banyak hal yang dia ingin tenang. Oke. Tapi sekarang kita coba lihat apa sih sebenarnya yang dia rasakan ketika dia jauh dari kamu. Teman-teman, dia kehilangan, memang dia berfokus sama menseimbangkan situasi finansial dia. Tapi di sini kalau yang Sora lihat, orang ini mengalami kayak kamu tuh salah satu penyeimbang dia. Kita sudah tahu kalau manusia itu memang ditakdirkan dalam energi kita semua adalah energi keseimbangan ya. Dimana makanya ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang ya, ada kiri, ada kanan, semuanya adalah tentang keseimbangan. Nah di sini tanpa adanya kamu atau kehilangan jauh dari sosok kamu, itu justru membuat dia itu oleng teman-teman di sini ya. Oleng dalam artian dia itu kayak kurang ada yang support, kurang ada yang dukung teman-teman ya. Sedangkan kamu tuh salah satu sumber cahayanya dia ya. Sun itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang victory. Kamu tuh sumber cahaya, sumber kegembiraan, sumber positivity buat dia gitu loh. Jadi gak adanya kamu, ini sekarang dia merasa seperti betul dia fokus sama finansial dia, tapi ada sisi di dalam diri dia yang dia tuh butuh kayak kehilangan rasa bahagia, kehilangan cahaya, kehilangan seseorang yang menyemangati gitu loh ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Perasaan kamu ke dia ya, yang ini ya. Di sini kalau Sora lihat banyak dari kalian yang kamu tuh masih menstalking orang ini dan masih mengawasi orang ini. Artinya kamu pun masih mau tahu tentang seluk-beluk orang ini sekarang itu seperti apa ya teman-teman. Ada situasi seperti apa antara kamu sama dia gitu loh. Dan di sini ada situasi di mana sebenarnya kamu tuh punya emosi yang naik turun ya sama orang ini. Ada begitu banyak emosi, tapi kamu berusaha mengontrol emosi kamu itu. Jadi kamu tuh dualitas di antara kamu kesel sama dia, tapi dibilang kesel, tapi juga kamu masih sayang. Jadi kamu punya perasaan yang kontras dengan orang ini teman-teman. Ya, tapi di sini kamu tuh berhasil mengontrol, jadi kelihatan kamu tuh kayak baik-baik aja, kamu tuh nggak kenapa-napa. Padahal aslinya ya teman-teman ya, kamu tuh punya perasaan yang kuat sama dia juga gitu loh. Meskipun kamu di sini dalam tanda kutip menyembunyikan perasaan kamu itu ya, kelihatan mungkin kamu baik-baik aja, berdiam gitu loh ya, bersifat observatif. Tapi sebenarnya kalau surat di sini kamu masih ada perasaan juga sama dia gitu loh ya. Sekarang kita lihat lebih lanjut, kenapa dia nggak kuat teman-teman jauh dari kamu. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya dari awal ya, ada energi soulmate di sini ya. Kenapa dia nggak kuat? Dia itu teman-teman masih punya rasa rindu, rasa kangen, dia itu pengen ngobrol dan bicara sama kamu ya. Jadi kayak ada banyak situasi-situasi di mana ketika kalian ngobrol, kalian bicara, kalian sharing, ada situasi mungkin kamu tuh banyak membantu dia gitu loh ya. Atau paling nggak walaupun nggak bisa bantu, Sora lihat di sini kalian tuh banyak yang menjadi pendengar yang baik dan memberikan energi kenyamanan dan keamanan sama dia. Jadi kayak kadang-kadang orang itu kan hanya perlu didengerin ya teman-teman gitu loh. Belum tentu masalahnya bisa diselesain, tapi dengan didengarkan mereka merasa lebih baik. Itu yang dia rasain dari kamu ya. Dan di sini masih ada perasaan kayak keinginan secara fisik meluk kamu gitu loh ya. Dan di sini masih ada perasaan romansa, kerinduan. Karena sebenarnya dengan apalagi dengan dia sulit seperti sekarang, dengan banyak tekanan, dengan banyak kegalauan gitu loh ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini dia butuh seseorang yang sebenarnya memang sangat support dia, sangat bisa memberikan dia ketenangan, kedamaian gitu loh. Di sini memang ada energi kalian yang kuat memberikan ketenangan. Oke, hanya gitu loh. Orang ini banyak menyembunyikan perasaan itu dari kamu. Kan Sora udah bilang tadi berpaling. Kenapa? Karena dia merasa sekarang dengan dia menunjukkan hati dan perasaan dia sama kamu, gitu loh ya. Itu adalah seperti beresiko, teman-teman.
Kenapa sih Sora disebutnya beresiko? Karena gitu loh, dianya belum stabil, dianya belum oke gitu loh ya. Dan apakah dan banyak sekali emosi-emosi dia juga yang naik turun, dan banyak ketidakpastian dia sama ke depan gitu loh. Jadi dia merasa situasi ini tuh sangat gambling, sangat nggak pasti. Dan di sini makin ada ketakutan dan kekhawatiran dia sama tekanan kalau dia harus ada beban lain. Walaupun energi dari koneksi jiwa itu tidak bisa dibohongi, koneksi jiwa itu sampai 2 kali di sini gitu loh. Jadi jiwa itu secara koneksi sangat kuat ya. Oke. Dan dia ini sengaja memberikan batasan, teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak mau berkesan dia itu mempergunakan kamu ya, atau memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi kayak misalnya mungkin beberapa dari kalian tidak keberatan membantu dia dalam hal apapun, tapi di sini dia merasa kayak aku tidak mau seolah-olah aku mempergunakan kebaikan dan ketulusan kamu gitu loh ya. Jadi dia memberi batasan, teman-teman, untuk kayak aku bisa selesaikan ini sendiri sih. Dia menahan perasaan dia berpura-pura gitu loh, teman-teman. Dia berpura-pura dia baik-baik aja, dia berpura-pura dia nggak bisa tanpa kamu. Dia menyembunyikan perasaan dan emosi-emosi dia sebenarnya, teman-teman. Karena di sini sebenarnya ada situasi di mana ada hatinya yang kecewa dan terluka juga dengan situasi yang sekarang. Ya, dia harus melet go kamu, apalagi kalian juga mungkin ya jadinya ada situasi, suara belum siap, ada situasi yang nggak baik, sehingga kan ketika banyak tekanan kan emosi juga nggak bagus nih ya. Beda keinginan, beda cara pikir kamu dan cara respon kamu sama dia. Jadi masalah itu ada double, dari dalam internal kalian juga kalian punya mungkin perbedaan keinginan dan pandangan, dan ada situasi dari luar yang di luar kontrolnya dia gitu, yang mempengaruhi dan memperintens hubungan ini. Sehingga yang dia inginkan adalah memang dia hanya merasa dia butuh waktu untuk memperbaiki keadaan ini, memperbaiki kekecewaan ini. Dia juga pun merasa kecewa dan merasa jadi manusia yang gagal dengan situasi dan keadaan yang seperti sekarang. Aku kok ngadepin situasi seperti ini ya. Jadi kayak ada perasaan aku tuh gagal, aku tuh nggak berhasil gitu loh. Itu yang dia rasain. Perasaan kegagalan, teman-teman. Dan di sini dia dengan periode itu masih berusaha mempelajari, masih berusaha mempersiapkan diri untuk kalau dia kembali untuk sama kamu, dianya udah siap dan udah ada perbaikan gitu loh. Tapi jelas ya, dia itu nggak kuat lama jauh daripada kamu karena memang ada koneksi magnet jiwa yang saling tarik menarik sih. Dia memang tipenya itu menghindar kalau ada masalah gitu loh. Dia tipe yang nggak gampang juga ngungkapin semuanya gitu loh. Jadi dia kayak nggak siap secara mental dan perasaan gitu, teman-teman. Makanya dia menunda untuk menghindari kamu gitu loh ya. Menunda-nunda gitu ya, karena dia merasa butuh waktu. Tapi di satu sisi dia nggak kuat ini lama-lama dari kamu, teman. Ya, yang dia rasakan. Aku ngerti segala situasi yang sulit ini, yang sekarang pun dia jalani atau dia alami. Dia merasa itu adalah konsekuensi dari perbuatannya dia. Makanya dia ngerasa aku pun harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi dari perbuatan aku. Artinya orang ini mau bilang kayak, ya aku mesti ada konsekuensi gitu loh. Aku yang berbuat, aku yang gagal, atau ini hidup aku, ya aku harus tanggung jawab sendiri gitu loh ya. Oke. Dan dia minta maaf kalau dia mungkin nggak jujur dan nggak terbuka sebenarnya perasaan dia itu seperti apa, stresnya dia, depresinya dia, sakitnya dia, stresnya dia gitu loh. Tidak ada orang lain. Jadi kalau kamu di sini ada yang berpikir gimana, dia cuma mau bilang bahwa dia itu tidak punya seseorang yang lain yang bisa dibandingkan sama kamu. Kamu yang paling spesial. Dan apa yang terjadi itu dia menyadari bukan salah kamu, itu memang salahnya dia yang kurang kuat, dia yang kurang tegas, dianya yang labil, dianya yang bersembunyi. Balik teman-teman, Sora cuma bisa ulang-ulang kata-katanya adalah karena setiap manusia merespon secara berbeda emosi dan psikologi segala sesuatunya.
Dan aku tahu setiap kali aku melihat kamu, artinya aku juga harus berdealing dengan yang namanya perasaan dan namanya masa depan. Dan itu nggak gampang buat dia. Dia mengurus dirinya sendiri dengan masa depan dia yang belum jelas aja, dia masih labil dan takut. Apalagi ada kamu juga bagian dari masa depan yang kalau dia mau jalan sama kamu harus ada kejelasan kan. Kamu tuh dia tuh melihat kamu salah satunya adalah tentang masa depan, oke? Kamu mungkin sering ngomongin dia, nasehatin dia, kasih dia masukan, tapi dia memang butuh untuk sendiri, untuk menyelesaikan dengan caranya dia. Mungkin dia tanpa sadar ketika emosi dan segalanya menyakiti kamu dengan perkataan dia, dan dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata itu. Di satu sisi ada kekhawatiran dia, kita itu berbeda dalam berpikir, berbeda dalam merespon, berbeda dalam menyelesaikan masalah. Aku tuh menunda-nunda datang ke kamu karena aku tidak siap untuk menghadapi perkataan kamu atau omongan dari kamu. Ya, jadi orang ini menunda karena dia itu nggak siap untuk mendengar kata-kata kamu atau berhadapan sama kamu. Lalu Sora, apa yang diinginkan sama dia ke depannya untuk hubungan ini? Kalau dia nggak kuat lama-lama dari kamu. Teman-teman di sini masih ada kegalauan di sana. Jadi memang masih ada keraguan-raguan. Jadi untuk yang namanya tindakan atau langkah bukan nggak mau, tapi ragu-ragunya banyak. Dan dia masih dalam situasi terjebak gitu ya, dalam kondisi dan keadaan yang tidak pasti ini. Ya, jadi dia akan memperjuangkan kembali perasaan dia ke kamu, teman-teman. Ini jelas kelihatan, itu yang dia inginkan. Tapi ketika dia sudah selesai dengan semua isu masalahnya dia, dan dia bisa punya ruang untuk bergerak. Jadi gini loh, masalah yang ada menghalangi dia bergerak, tapi sebenarnya hati dan keinginan dia ke sana untuk bergerak ke kamu. Karena sebenarnya perasaan dia sangat kuat. Ya, dia itu sekarang masih berpikir solusi terbaik gitu loh ya. Jadi dia tuh menahan, bergeming, nguat-nguatin mental dulu karena dia tahu bahwa situasi dan keadaan sekarang memang belum bisa. Sora lama dong aku nunggu dia. Yang Sora cuma bisa bilang, orang ini pingin secepatnya bisa ke kamu. Ya, memperjuangkan yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini. Ada union teman-teman, jadi nggak usah takut. Akan ada koneksi kembali, union kembali ya teman-teman. Karena di sini memang ada koneksi jiwa dan cinta abadi. Akan ada awal mula yang baru dalam hubungan ini gitu loh ya. Akan ada seperti bangkit dari sesuatu yang buruk ya teman-teman. Oke. Hanya memang ada situasi di mana ada kesedihan dulu di sini gitu loh. Kenapa gitu loh ya? Karena memang di sini ada hal-hal yang kadang-kadang nggak selalu jalan cerita itu sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Memang ini apa adanya, akan ada luka dulu, tapi di sini akan ada kebahagiaan atau rekindle yang akan datang. Orang ini pingin kenal kamu lagi, pingin keluar lagi untuk tahu kamu gitu loh ya. Cuman memang sekarang belum waktu yang tepat gitu ya, karena memang dia sedang tidak siap. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, ya, dia itu yang perlu kamu ingat adalah dia itu memikirkan kamu, ya. Kalau itu yang jadi pertimbangan kamu, dan kalau memang kamu punya cinta tanpa syarat ke orang ini, kamu akan bisa menerima situasi dan keadaan dia walaupun tidak baik ya. Oke? Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa enjoy sendiri dulu, happy dulu sendiri, ya. Cari hal-hal yang bisa bikin kamu happy ya. Gini, kalau kamu bisa bantu orang ini itu yang terbaik. Tapi kalau memang enggak, buat diri kamu dulu bahagia sampai momen itu datang. Fokus dulu ke diri kamu sendiri. Karena ya mau gimana pun juga, kalau memang belum waktunya ya belum waktunya teman-teman. Itu yang namanya divine timing. Oke, pelan-pelan. Ini proses ini memang nggak menyenangkan. Proses yang bagian ini memang nggak menyenangkan. Tapi daripada kamu galau terus, itu nggak akan bawa kamu kemana-mana. Pikirnya tentang vision semasa depan. Good things-nya tentang orang ini, berarti orang ini visioner, mikirnya sampai jauh ke depan. Oke? Terus Sora, berapa lama aku mesti menunggu ini semua? Oke.
Kita akan lihat pakai dadu ya. Di sini ada angka 1 sampai 12. Jadi ini Sora akan pakai bulan aja ya. Sora akan tarik 4 angka. Ada dalam 1 bulan lagi. Mungkin sudah ada kabar dari dia. Oke. 8 bulan lagi. Oh iya, tadi bulan ke-1. 1 bulan lagi. Yang ini 8 bulan atau bulan ke-8. 1 lagi. Sama ya. 4 bulan lagi atau bulan ke-4. Oke, dan teman-teman sebelum Sora ke Alphabets dan yang lainnya, silakan kalau untuk teman-teman yang mau beli cincin kupu-kupu yang cantik ini ya dengan energi cahaya, yang ini gelang untuk energi cakra hati dan positivity ya. Dan yang ini kalung untuk melepas trauma-trauma negatif ya teman-teman, yang proses-proses berulang. Silakan semuanya di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, bisa kamu pesan di sana. Pada saat video ini dibuat harganya 195.000. Oke, Sora nggak tahu ke depannya harganya akan berapa. Dan di Sora Tarot juga kamu bisa pesan, pesan kartu dan kamu juga bisa personal reading. Oke, kita sekarang ke astrologi yang terungkap. Taurus, Sagittarius, Aries, Virgo, Scorpio, Gemini, dan Cancer. Oke, gitu ya. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Oke, D, F, T, J, O, G, Z, Z, D, P, I, W, N, L, K, G, dan E. Serta ada O dan L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan tosan kata Sora minta maaf. Sampai kita bertemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Misana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.